Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang akses orang miskin terhadap bantuan hukum. Dimulai dari Rian Wahyu Setiawan. Silakan Mas Rian. Ya, terima kasih. Baik, sebelum masuk ke dalam materi yang lebih dalam, saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang apa itu miskin dan apa itu bantuan hukum. Miskin ialah kondisi di mana seseorang yang sudah memiliki pekerjaan dan juga harta, namun belum bisa mencukupi kebutuhan pokok dirinya maupun keluarga yang ditanggungnya sehari-hari. Lalu, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima hukum. Penerima bantuan hukum ini adalah orang atau kelompok orang yang miskin tadi. Lanjut. Lalu pengaturan tentang perlindungan hak atas orang miskin untuk menerima bantuan hukum. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002 tahun 2011 tentang bantuan hukum, di mana dalam undang-undang ini memuat peluang terhadap warga negara mendapat perlindungan hak menjalani proses hukum. Dengan klasifikasi pertama, bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Lanjut. Lurah atau kepala desa memegang peranan penting dalam hal ini guna atas salah satu warganya yang mengajukan permohonan. Penanganan fakir miskin maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan parameter yang jelas mengenai kelas kualifikasi seorang untuk dapat dikategorikan miskin atau tidak. Apabila parameter miskin diletakkan pada kehidupan sehari-harinya atau pada lantai rumah, pemohon tentunya akan menimbulkan permasalahan objektivitas surat keterangan yang dikeluarkan. Jadi, sering kali kita jumpai bahwa di persidangan itu orang miskin kebanyakan kalah dalam persidangan. Lalu mereka mengasumsikan bahwa kekalahan mereka karena musuhnya adalah orang-orang kaya yang bisa membeli hukum. Padahal tidak seperti itu. Jadi perlu diperlukan adanya bantuan hukum gratis kepada mereka agar bisa membantu mereka dalam memenangkan dalam persidangan. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya lanjutkan kepada moderator. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Fajri. Silakan Mas Fajri. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan pengaturan tentang perlindungan hak atas orang miskin bentuk mendapat bantuan hukum di Indonesia dalam praktek. Pada dasarnya, bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan bagian dari strategi untuk memberikan pelayanan hukum, legal service, yang sejalan dengan kepentingan publik, namun permasalahan yang muncul kemudian adalah wacana siapa yang seharusnya memiliki tanggung jawab. Next. Ya, ini ada dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pasal 1 angkat 9. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 1 angka 1 yang oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum pasal 1 bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Next. Bantuan hukum bagi orang miskin merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan akses terhadap keadilan. Meskipun sudah ada pengaturan tentang bantuan hukum bagi orang miskin di Indonesia, masih banyak masalah dan hambatan dalam pelaksanaannya. Next. Ya, ini adalah urutan bagaimana saat pemerintah bantuan hukum memberikan kepada masyarakat. Next, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Fikri Amanu. Silakan Mas Amanu. Moderator yang selanjutnya itu upaya pemerintahan untuk memenuhi akses orang miskin. Jadi masyarakat diberikan kemudahan untuk mendapatkan surat keterangan tidak miskin mampu atau SKTM
atau keterangan miskin untuk mendapatkan bantuan hukum dari kepolisian, kejaksaan, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan pengadilan setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 10 tahun 2015. Selanjutnya, dalam hal pemohonan bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon bantuan hukum dapat menampilkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Sekian yang dapat disampaikan dari teman-teman saya. Apabila ada kurang lebihnya, tolong dimaafkan. Bila hidayah. Pak Moderator, izin saya mau bertanya, Pak Moderator. Oh iya, silakan. Nah, sebelumnya mohon maaf ini ya, saya memotong pembicaraan Pak Moderator. Saya izin bertanya mengenai, ini kan tadi sudah jelaskan akses orang miskin terhadap bantuan hukum di Indonesia ya. Nah, yang ingin saya pertanyakan, mayoritas di Indonesia itu kan mayoritas masyarakat adalah Muslim ya, atau bisa kita sebut Islam lah. Nah, saya ingin bertanya kepada para pemateri-pemateri ini, bagaimana sih peran Islam dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia ini sendiri? Karena Indonesia ini backgroundnya kan sudah kita ketahui lah bahwa mayoritasnya adalah Muslim. Nah, saya bertanya bagaimana peran Islam dalam pengentasan masyarakat miskin di Indonesia. Begitu moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ada moderator. Silakan. Ini saya mau bertanya tentang dasar hukum akses orang miskin terhadap bantuan hukum ya. Apakah hanya itu saja dasar hukum dari pelaksanaan pengaturan tentang perlindungan hak atas orang miskin bentuk mendapat bantuan hukum di Indonesia dalam praktek? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan dijawab dari teman-teman yang presentasi. Sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ferdinand NIM 064. Dasar hukum yang ada dalam akses orang miskin terhadap bantuan hukum yang saya ketahui hanya itu saja. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang bantuan hukum di Indonesia. Pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa orang miskin memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum. Undang-undang ini juga mengatur mengenai kriteria orang miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum, prosedur permohonan, jenis bantuan hukum yang disediakan, dan kewajiban pemerintah dalam menyediakan bantuan hukum. Ada lembaga-lembaga yang diatur oleh pemerintah, yaitu Lembaga Bantuan Hukum yang disingkat LBH dan Organisasi Bantuan Hukum yang disingkat adalah OBH yang tersebar di berbagai daerah. Terima kasih, itu mungkin jawaban dari saya. Bagaimana, Mas Ferdinand? Bagus. Sudah cukup. Moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Izar. Ya, silakan. Di pertanyaannya Mas Izar itu bagaimana peran Islam dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jadi Islam dengan segala ajaran luhur yang terkandung di dalam memiliki proyeksi yang jauh ke depan yang bertujuan untuk memelihara kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Dalam Islam kita mengenal zakat. Zakat itu nantinya akan didistribusikan kepada orang-orang fakir miskin dan 7 golongan yang jadi untuk merentas kemiskinan menurut Islam itu dengan memberikan zakat. Sekian, moderator. Baik, sudah cukup. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya rasa sudah tidak ada. Maka
Sekian presentasi saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator yang kali ini akan membawakan acara pada hari ini, yaitu presentasi tentang pidana mati menurut ICCPR dan problematikanya di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Muhammad Ivan Wahyu Ferdinand, Muhammad Izar Kamil, dan juga Armadita Genta. Next. Jadi pada presentasi kali ini mereka akan membawakan 3 poin, yaitu 1. Bagaimana pengaturan pidana mati menurut ICCPR dan negara mana yang telah menghapus pidana mati dan apa alasan mereka. Yang kedua, bagaimana pengaturan pidana mati menurut hukum positif di Indonesia, serta mengapa pengaturan dan praktek penjatuhan pidana mati di Indonesia bertentangan dengan ICCPR. Saya serahkan kepada kelompok yang bertugas. Baik, terima kasih moderator. Pengaturan pidana mati menurut ICCPR. Bagaimanapun juga hukuman mati adalah hukuman yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dapat dilihat banyak orang yang telah dijatuhi hukuman mati, antara lain koruptor di Cina, Saddam Hussein, ataupun lainnya. Namun seperti kasus Rwanda dan Yugoslavia, pelaku pelanggaran HAM hanya diganjar dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup. Karena hukuman mati di zaman modern ini mulai ditinggalkan oleh negara-negara di dunia. Meskipun masih ada beberapa negara yang masih melaksanakannya dengan berbagai cara, seperti digantung, ditembak, dan disuntik. Bagaimana caranya hukuman mati tetap saja melukai diri dan mengambil hak hidup dari seseorang? Jika pidana mati ditinjau menurut Kovenan Internasional tentang hak sipil politik, yaitu pasal 6 ayat 1, pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya. Seperti halnya dijelaskan pada pasal 3 bahwa pelaksanaan eksekusi mati telah melanggar pasal 6 ayat 1. Eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang. Dan ini yang bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 ICCPR dan pasal 3 HAM. Lanjut. Next, moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Izar Kamil. Silahkan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah slide-nya bisa dipindah ke slide ketiga? Oke. Jadi masuk ke dalam pembahasan mengenai bagaimana pengaturan pidana mati hukum positif di Indonesia. Nah, berikut kami telah menyusun beberapa poin. Yang pertama adalah jenis kejahatan. Pidana mati dapat dijatuhkan dalam kasus-kasus kejahatan tertentu yang diatur oleh KUHP, seperti pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUH pidana, terorisme dengan akibat mati pada pasal 340A KUH pidana, atau kejahatan luar biasa lainnya. Poin kedua, proses peradilan. Pidana mati dijatuhkan setelah melalui proses peradilan yang adil. Terdakwa memiliki hak untuk diwakili oleh pengacara, mempertahankan diri, menghadirkan saksi, dan mengajukan banding terhadap putusan pengadilan. Yang ketiga, penanggungan eksekusi. Sebelum eksekusi pidana mati dilakukan, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan gerasi kepada presiden. Presiden memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan gerasi tersebut. Jika gerasi dikabulkan, hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman lainnya. Nah, poin keempatnya, pelaksanaan eksekusi. Jika gerasi ditolak atau tidak diajukan, eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara diatur dalam undang-undang yang biasanya tuh eksekusi dilakukan dengan menggunakan regu tembak. Ke slide selanjutnya, moderator. Nah, pengaturan dan praktek penjatuhan pidana mati di Indonesia dianggap bertentangan dengan ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights. Karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, hukuman yang tidak manusiawi.
ICCPR melarang penggunaan hukuman yang tidak manusiawi atau menyiksa. Penjatuhan pidana mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang ekstrim dan tidak manusiawi karena melibatkan pengambilan nyawa seseorang. Pelanggaran hak atas hidup, ICCPR mengakui hak asasi setiap individu untuk hidup. Penjatuhan pidana mati oleh negara berarti menghilangkan hak asasi seseorang untuk hidup, kecuali dalam keadaan yang sangat terbatas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ICCPR. Poin ketiga, tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap kesalahan hukum. Penjatuhan pidana mati merupakan keputusan permanen dan tidak dapat ditarik kembali. Namun, sistem peradilan tidaklah sempurna dan terdapat resiko bahwa orang yang tidak bersalah dapat dieksekusi. Nah, dari poin tersebut, ICCPR menekankan perlunya adanya perlindungan yang memadai terhadap kesalahan hukum, termasuk hak untuk banding dan pengajuan ulang kasus. Nah, untuk terkait pembahasan dan jawaban ini nanti akan dijelaskan oleh kawan kita Armadita Genta. Sebelumnya itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator. Baik, sama-sama Mas Izar Kamil. Lalu selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh Saudara Armadita Genta. Silahkan. Diskriminasi dalam penegakan hukum, terdapat kekhawatiran bahwa penjatuhan pidana mati di Indonesia dapat terjadi secara diskriminatif, di mana beberapa kelompok masyarakat mungkin lebih rentan terhadap hukuman mati daripada yang lain. ICCPR melarang diskriminasi dalam penegakan hukum dan menekankan perlunya perlakuan yang adil dan serta di hadapan hukum. Penting untuk dicatat bahwa ICCPR adalah perjanjian internasional yang diadopsi oleh PBB dan telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006. Dengan meratifikasi perjanjian ini, Indonesia diharapkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan ICCPR, termasuk dalam hal penjatuhan pidana mati. Next. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, moderator. Baik, sama-sama. Untuk presentasi kali ini itu tadi. Lalu jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan maksimal 2 pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan Mas Fikri. Jadi saya akan bertanya, apakah hukuman mati yang diberlakukan di negara Indonesia tidak bertentangan dengan hak asasi manusia? Terima kasih, moderator. Baik, dari kelompok yang presentasi, apa sudah jelas pertanyaannya? Sudah moderator. Baik, mau Izinkan dijawab? saya untuk menjawab moderator. Oh ya, terima kasih. Silakan. Nah, karena ini pertanyaannya bersangkutan dengan yang tadi poin yang saya jelaskan. Apakah hukuman mati yang diberlakukan di negara Indonesia tidak bertentangan dengan hak asasi manusia? Saya akan menjawab, hukuman mati juga dianggap pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi seperti termuat dalam pasal 281 ayat 28I ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi begitu Mas Fikri, apakah sudah jelas jawabannya? Terima kasih Mas Iza, sudah jelas. Baik, jika demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih jawaban yang sangat memuaskan dari Mas Izar tadi. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Mas Fajri, silakan ditanya. Ya baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fajri, NIM 084. Barusan Mas Izar membahas tentang hak asasi manusia dari pandangan hak asasi manusia. Lalu yang saya ingin tanyakan, bagaimana pandangan Islam tentang hukuman mati jika dilihat dari segi hak asasi manusianya?
Kan kita masing-masing memiliki hak masing-masing kan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Baik, moderator izin menjawab pertanyaan dari Mas Fajri ya. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Fajri. Walaupun pertanyaan agak melebar dari tema, bagaimana pandangan Islam tentang hukuman mati jika tidak dari segi HAM? Dalam hukum Islam secara gamblang menyatakan bahwa hukuman mati adalah sebuah keharusan dalam kejahatan pembunuhan, sedangkan menurut konsep hak asasi manusia, khususnya dunia internasional yang didominasi negara Barat, menyatakan bahwa hukuman mati tidak dianjurkan karena melanggar hak hidup seseorang yang merupakan anugerah Tuhan. Hukuman mati itu sendiri dalam konsepsi HAM memiliki dua dimensi, yakni dimensi universal dan dimensi partikular. Sekian, terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Apakah Mas Fajri sudah cukup dengan jawaban dari Mas Ferdinand tadi? Insya Allah moderator, terima kasih atas jawabannya dari Mas Ferdinand Sinaga. Baik, terima kasih. Bagi saya rasa sudah cukup dengan 2 pertanyaan pada hari ini. Jika ada kurang lebihnya, saya sebagai moderator mohon maaf. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di